Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih semangat untuk belajar ya? Semoga masih semangat. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5 dan subtema 3. Muatan pelajarannya hari ini yaitu PPKM. Nah, teman-teman, tentang apa muatan pelajaran PPKN-nya? Materinya tentang pengamalan sila keempat. Nah, sila keempat lambangnya apa? Simbolnya apa? Kepala banteng. Teman-teman pasti masih ingat ya? 1 bintang, 2 pantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini, teman-teman dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan tepat. Dan teman-teman dapat menceritakan tentang pengalamannya menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di sekolah dengan baik, di sekolah maupun di rumah ya, maupun dimanapun berada. Nah, landasan keitiannya tentang sila keempat. Nah, bunyi sila keempat itu apa sih teman-teman? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu kan bermusyawarah ya teman-teman ya. Nah, itu di Al-Qur'an, nah berbunyinya seperti ini. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu teman-teman. Asy-Syu'ara ayat 3, Asy-Syura ayat 38. Yang artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah. Nah, kalau ada permasalahan, ada problematika, ya sebaiknya dimusyawarahkan ya. Jangan malah berdiam-diam saling suudzon berprasangka buruk. Oke, lanjut ke materi. Nah, nih, perhatikan gambar berikut ini. Nah, teman-teman. Nah, itu gambar apa ya? Nah, ada Udin, Beni, Lani, dan Siti. Mereka sedang berdiskusi menentukan mainan apa yang cocok ya. Udin berpendapat, bagaimana kalau bermain bola kasti? Nah, Beni menanggapinya, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Terus teman-teman yang lainnya, Siti, Lani, dan Dayu setuju, gitu teman-teman. Nah, itu musyawarahnya kelasnya Udin, Beni, Lani, Siti, dan Dayu. Nah, selanjutnya, Beni dan temannya sedang belajar PPKN. Nah, satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Nah, musyawarah untuk mencapai kata mufakat, kesepakatan. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, tetap semangat. Nah, ini. Nah, Udin, ada Marina. Nah, Beni menghitungnya. Lani membacakan. Nah, pemilihan ketua kelas ini yang duduk ini sebagai calon ketua kelasnya. Selanjutnya. Nah, perhatikan bacaan berikut ini. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini, kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarahnya, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo.
Selanjutnya, Benny dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas, Edo menerima dengan legowo. Walaupun Edo tidak jadi ketua kelas, teman-teman. Nah, pemilihan ketua kelas dari pemilihan calon ketua dilakukan dengan bermusyawarah. Nah, bermusyawarah ini merupakan contoh pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini, teman-teman. Nah, pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan temannya? Sedang apa ya? Nah, bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Soal nomor 2. Sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Siapa, teman-teman? Udin yang terpilih sebagai calon ketua kelas, teman-teman. Calon ketua kelas itu Udin dan Edo ya. Nah, Udin dan Edo calon ketua kelas ya. Terus nomor 3, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Hasilnya didapatkan 2 siswa calon ketua kelas. Nah, apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Iya, menerima dengan legowo, tidak marah-marah walaupun Edo tidak jadi ketua kelas. Nah, terus soal nomor 5 terakhir, mengapa kegiatan bermusyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Mengapa ya? Karena supaya memperoleh hasil dan keputusan yang mufakat ya, tidak bermusuhan, tidak marah-marah, sepakat. Dari situ teman-teman, nah ini Bu Guru bisa memberikan contoh. Nah, pengamalan sila keempat ya, contohnya memutuskan sesuatu bersama anggota keluarga, bersama keluarga di rumah. Ini merupakan contoh pengamalan sila keempat. Terus teman-teman mendengarkan pendapat saudara, adik, kakak, itu merupakan contoh pengamalan sila keempat. Terus mendengarkan dan mematuhi arahan dari kepala keluarga yaitu ayah, itu merupakan contoh pengamalan sila keempat. Ayah sebagai pemimpin keluarga, kerakyatan yang dipimpin. Terus tidak memaksakan kehendak atau pendapat terhadap anggota keluarga lain, saling menghargai pendapatnya, itu merupakan contoh pengamalan sila keempat di dalam keluarga. Terus mematuhi hasil musyawarah bersama anggota keluarga dan meminta izin kepada orang tua apabila ingin keluar rumah. Nah, teman-teman, jika ingin keluar rumah bermain di luar, maka harus minta izin pada orang tua atau orang yang ada di rumah. Ya. Terus contoh pengamalan sila keempat di lingkungan bermain. Contohnya, mengutamakan kepentingan bersama ketika bermain. Apabila muncul perselisihan ketika bermain, maka diselesaikan dengan jalan bermusyawarah. Terus hasil musyawarah ketika bermain dilaksanakan dengan baik. Nah, contoh lagi. Contoh penerapan pengamalan sila keempat di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri pribadi ketika siswa lain berpendapat saat berdiskusi terutama ya. Terus apabila terjadi perselisihan di sekolah, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah. Kalau nggak bisa, teman-teman bisa minta tolong guru ya untuk mengarahkan atau Pak Guru. Terus ketika mengambil keputusan, misalnya dengan bermusyawarah. Ya, teman-teman coba ceritakan pengalamannya teman-teman mengamalkan sila keempat, bisa ditulis di buku tulisnya, dikirim ke Bu Rosi. Terima kasih. 3 saja ya pengalamannya teman-teman.
mengamalkan sila keempat. Ya, itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya guru mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.